mendesak Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden sebelum masa akhir jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang sudah memberikan pengaruh buruk terhadap lembaga-lembaga negara, mengakibatkan matinya demokrasi, buruknya citra penegakan hukum, pengaruh ketidaknetralan TNI dan Polri. Berikut adanya indikasi maupun kesempatan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa akhir jabatannya. Betul? Kedua, menuntut dan mendesak dibubarkannya Kabinet Menteri Jokowi, di mana baik rekan-rekan semuanya, rupanya cuaca juga makin panas ya. Untuk rekan-rekan yang mau orasi mungkin masih ada lagi atau cukup? Masih ada yang orasi atau cukup? Baik teman-teman, kalau untuk rekan-rekan yang mau orasi sudah cukup, sebentar lagi kita akan menutup acara ini bersama-sama. Saya mohon untuk rekan-rekan yang duduk, kita ada sesi untuk membacakan konvensi amanat rakyat secara bersama-sama. Ya, ayo disegerakan supaya kita menyelesaikan kegiatan kita. Yuk teman-teman, ada satu sesi lagi supaya tidak terlewat. Kita harus berkomitmen dari awal, ya. Baik rekan-rekan, ini ada semacam selebaran atau agitasi dari persepakatan hasil konvensi kita. Mohon untuk dipegang masing-masing. Ya, mohon dipegang masing-masing. Saya tidak meminta untuk menirukan atau membacanya, tetapi saya mohon untuk diresapi. Bahwa ada beberapa poin dari konvensi amanat penderitaan rakyat ini yang diputuskan. Sekali lagi, dari beberapa peristiwa rekan-rekan kita yang selama ini berjuang, baik di forum-forum maupun berjuang di lapangan. Yang terakhir kita juga tahu sampai larut malam mereka memperjuangkan kebenaran untuk kebaikan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kemarin sempat berbenturan dengan aparat ya. Tapi mau gimana lagi, kalau memang untuk melakukan suatu hal yang baik, apapun bisa diterjang. Baik rekan-rekan, saya akan membacakan, saya memohon untuk tidak meminta teman-teman membaca bersama, tapi untuk diresapi. Ini rangkuman yang kami susun untuk menjadi evaluasi hari ini, dan kemudian kita sama-sama berharap semoga acara konvensi ini bisa berlanjut dalam kurun waktu minimal 1 tahun sebagai bentuk evaluasi pemerintahan yang ke depan, karena apapun yang terjadi hari ini, kurangnya kontrol dan pengawasan dari berbagai pihak, sehingga semuanya menjadi tidak baik-baik saja. Baik, saya akan membacakan. Konvensi Amanat Penderitaan Rakyat memutuskan: 1. Mendesak Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden sebelum masa akhir jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang sudah memberikan pengaruh buruk terhadap lembaga-lembaga negara, mengakibatkan matinya demokrasi, buruknya citra penegakan hukum, pengaruh ketidaknetralan TNI dan Polri. Berikut adanya
indikasi maupun kesempatan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa akhir jabatannya. Betul? Kedua, menuntut dan mendesak dibubarkannya Kabinet Menteri Jokowi, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa abai dan tidak membela kepentingan rakyat. Betul? Ketiga, menuntut dan mendesak pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan hutang-hutang negara yang menjadi beban rakyat Indonesia, termasuk menjadi beban kita. Betul? Ini yang membuat miris anak kandung Republik ketika sebuah kekuasaan meninggalkan hutang yang kemudian tanggung jawabnya diberikan oleh anak bangsa. 4. Menuntut dan mendesak Jokowi sebagai penguasa tunggal untuk bertanggung jawab mengembalikan marwah demokrasi dan supremasi hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. 5. Menuntut dan mendesak lembaga penegak hukum untuk melakukan dan menindaklanjuti dugaan tindak korupsi sebagai proses hukum yang berkelanjutan terhadap keluarga Jokowi beserta kroni-kroninya. Sepakat? 6. Barisan Bela NKRI mengutuk keras segala bentuk pembelaan terhadap penguasa oligarki. Sepakat? 7. Barisan Bela NKRI bersepakat menjaga ketertiban dan keamanan bangsa serta berkomitmen menuntaskan agenda reformasi 1998. Demikian hasil keputusan konferensi rakyat disampaikan Jakarta 22 September 2024. Terima kasih.